Terlebih dahulu sampai pesawat ini benar-benar berhenti dengan sempurna pada tempatnya dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Sebelum meninggalkan pesawat, periksalah kembali barang-barang bawaan Anda agar tidak ada satupun yang tertinggal. Atas nama Saudi Arabian Airlines operated by Wamos Air, Captain Juan Bautista dan seluruh awak pesawatnya mengucapkan terima kasih atas penerbangan Anda bersama kami. Terima kasih. Kaitan lah ya, kaitan. Sekarang. Enggak, kaitan sebelah sebelah bang. Sama pasang. Bandara King Abdul Aziz. Alhamdulillah sudah landing. Jalan kaki. Kita lewat sini juga bisa sebenarnya. Lurus aja tapi lewat yang tadi aja wis. Oh ini tempat wudhu mas? Bangun. Oh minum ya? Mau minum? Hah? Nyoba. Kita ambil minum. Ih. Yap. Ya apa mas? Ya apa? Oh iya. Oh iya. Tepak ini. Ya Allah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Lewat sini mas, lewat sini mas. Lewat sini bisa. Ah mas. Sini.
Ini makan. Ini sih. Masya Allah. Makanya ya, mungkin kalau abang kesini tuh seneng ya bang, seneng ya bang. Pengen ngajak betul-betul nih kesini tuh. Katanya kalau emas kan bagusan di sini daripada di Panas. Taiba Shopping Center. Sini mas. Nanti kalau nyabrang kita gampang lah. Udara ya mas, kayak gini emang panas. Oh, udara emang mas. 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 Mas, oh mas. Mas. والله يبغى قوي خلاص. Alhamdulillah. Aku inget Naura. 15 menit kan? Gak sampai kayaknya mah. Gak sampai 15 menitan. Nah ini kita belok ke sini udah nyampe hotel. Tujuh menitan. Tapi jalannya cepat.
coba ke toko tadi mas. Sana. Belakangnya bakar sampai nanti tempat pembayatan Abu Bakar dan Sakifah Bani Saidah. Assalamualaikum. Salatu wassalamu ala Rasulullah. Salatu wassalam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bagus. Tamam. Bapak. No. Haji, baik, Caca. Caca, ya Haj. يا حاج لا تعطل الناس الله يهديك. خليك ناس يا عزاز. خليك ناس بس تمسح الطريق. تمسح الطريق لاخيك المسلم. حب لاخيك كما تحب نفسك الله يهديك. Ya. Haji, Haji. Assalamualaikum. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
Allahumma bahadid. Apa ya? Hah? Ini gue sih, Bang. Waduh, ngeri. Ini gue no. Malah. Dewi ini misi perjuangan aja nih. Mosok. Masjid Kuba. Rahimahumullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sekarang berada di Jabal Uhud. Jabal Uhud ini nih, mulai dari sana sampai ujung sana itu Jabal Uhud ya. Jabal Uhud ini dikatakan oleh Rasulullah Jabalun min Jibalil Jannah. Ini adalah gunung dari gunung-gunung surga. Jadi Jabal Uhud ini disebutkan gunung dari gunung-gunung surga. Makanya ketika kita melihat Jabal Uhud, dalam hati kita mohon kepada Allah, ya Allah, saat ini kau takdirkan mata duniaku melihat Jabal Uhud, semoga mata akhiratku besok kau takdirkan bisa melihat Jabal Uhud lagi. Ya, berarti kalau kita bisa melihat Jabal Uhud di akhirat berarti masuk surga. Karena Jabalun min Jibalil Jannah. Dan Jabal Uhud ini dikatakan oleh Rasulullah Jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Ini adalah gunung yang kami mencintainya dan dia mencintai kami. Ini gunung yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan ini merupakan gunung yang bersejarah, saksi sejarah dari apa? Peperangan Uhud. Peperangan Uhud terjadi di sana, Pak. Di depannya masjid ini ya. Ini dulu tidak ada masjid. Di situ terjadi peperangan Uhud. Peperangan Uhud ini peperangan balas dendam orang-orang kafir Quraisy terhadap orang-orang Muslim setelah kekalahannya di perang Badar. Perang Badar perang tahun kedua Hijriah. Perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Pas 1 tahun setelah peperangan Badar, sama-sama Syawal. Di sana Syawal, di sana malah Ramadan ya, di sini Syawal. Peperangan ini terjadi pada tanggal 15 Syawal di tahun ketiga Hijriah. Ya. Awalnya Rasulullah SAW berangkat dengan 1.000 pasukan. 1.000 pasukan melawan berapa? Melawan 3.000 pasukan. 3.000 pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ayo sejarah nih, biar kenapa sejarah nih? Abu Sufyan, okay? Dan ada pemimpin pasukan berkudanya namanya Khalid bin Walid yang saat itu masih belum masuk Islam. Ya. Itu ada 3.000 pasukan lengkap, pasukan yang lengkap dan pasukan yang terlatih melawan 1.000 orang pasukan dari Rasulullah SAW dari arah Madinah. Ini kok Madinah atau Meriko? Madinah itu Meriko. Okay. Nah, beliau berjalan, di tengah perjalanan ada namanya Abdullah bin Salul al-Munafik, salah satu tokoh munafik yang memprovokasi
orang Islam supaya mundur dari peperangan. Akhirnya dari 1.300 mundur tinggal 700 yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW dengan panglima perangnya siapa? Sayyidina Hamzah. Ya, Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muthalib. Itu adalah pasukan perangnya Rasulullah, panglimanya adalah Sayyidina Hamzah. Dan disinilah Sayyidina Hamzah menjadi syahid, tewas. Yang ditombak oleh siapa namanya? Yang nombak siapa namanya? Wahsy. Ditombak sama Wahsy, terus dibelah dadanya oleh Hindun yang menyuruh Wahsy, istri dari Abu Sufyan. Ini terjadi di sini. Awalnya ada 50 pasukan yang ditempatkan oleh Rasulullah di gunung ini, Bu. Ini namanya Gunung Ar-Rumat, Gunung Rumah, Gunung Pemanah. Ya. Di sini ada 50 pemanah. Tujuannya apa? Karena Rasulullah mengerti, Rasulullah orang Quraisy, Rasulullah orang Mekah. Rasulullah tahu kalau Khalid bin Walid ikut, dia punya pasukan berkuda yang sangat cekatan, dan itu biasanya pasukan kudanya Khalid ketika terjadi peperangan, pasukan kudanya Khalid bin Walid ini akan menyerang dari belakang, menghimpit, sehingga pasukan musuh itu bisa dikatakan akan terkepung, dan itu serangan dari belakang itu oleh pasukan kudanya Khalid bin Walid. Dan Rasulullah tahu itu, sehingga Rasulullah menempatkan Abdullah bin Zubair dan pasukannya 50 orang di gunung ini, gunung kecil. Joko-joko kalau ada pasukan kudanya Khalid, mereka akan memanah atau menghalangi supaya tidak. Setelah peperangan yang pertama, pasukan pertama dengan tidak sampai 700 kan, berarti 50 ada di atas, berarti tinggal 650 yang di bawah. Itu bisa mengalahkan 3.000 pasukan. 3.000 pasukan bisa dikalahkan sampai dipukul mundur. Setelah dipukul mundur, dikira menang. Karena apa? Karena pasukan yang 3.000 itu sudah melemparkan yang namanya harta. Jadi dalam peperangan dulu ya, peperangan di Arab itu, peperangan itu bisa menjadi pekerjaan. Jadi kalau ada KTP pekerjaan perang, itu ada. Kenapa? Karena dengan perang, dia mendapatkan harta rampasan perang. Jadi orang dulu itu perang, dia bawa harta. Ketika dia mau menyerah supaya tidak terbunuh, itu hartanya dilempar, hartanya diserahkan. Oh, ini sudah menjadi rampasan saya. Gitu. Sehingga tidak dibunuh. Ya. Jadi ada orang itu yang memang hobinya perang supaya mendapatkan harta rampasan perang. Itu pekerjaannya orang Arab kayak gitu. Karena apa? Karena di daerah Arab sana, bukan di ini. Kalau di sini subur, tapi kalau di Mekah itu tidak subur. Orang mau bekerja harus punya modal kalau mau berdagang. Kalau enggak, ya ikut perang aja. Modalnya pedang dan nekat saja. Tapi risikonya terbunuh atau paling tidak hartanya terampas. Itu ini sudah selesai. Jadi sebagian bayangkan orang 700 mendapatkan harta rampasan perang ribuan orang. Hartanya itu banyak rampasan perangnya. Sehingga mengambilnya itu agak kualat. Ya, namanya sahabat juga manusia, khilaf ya. Kita tidak boleh mengatakan, oh sahabatnya keduanya, enggak. Kan dianggap sudah selesai. Melihat hartanya banyak, untuk membawa harta ini, untuk mengambil harta ini butuh bantuan. Banyak yang turun, ikut ringkes-ringkes, ikut ambil-ambil. Tinggal 5 orang. 5 orang itu sudah mengingatkan, jangan turun. Rasulullah mengatakan jangan turun, apapun yang terjadi, kalah atau menang. Tapi ini sudah selesai, ikut turun. Lah ketika turun itulah Khalid bin Walid melihat celah, oh ini tinggal 5 orang, nah bisa ini, ngatasi ini. Akhirnya Khalid bin Walid langsung menyerang dari belakang. Ketika para sahabat tidak siap, pedangnya sudah ditaruh, sudah disarungkan, mereka sudah ngambil barang, diserang dari belakang oleh pasukannya Khalid bin Walid. Yang 5 orang yang di atas ini juga termasuk yang menjadi korbannya. Sehingga saat itu banyak dari para sahabat atau pasukan Uhud ini banyak yang menjadi syuhada dan syahid. Beliau dikuburkan di sana. Di sana ada pemakaman sahabat Uhud, termasuk salah satunya adalah Sayyidina Hamzah sebagai Sayyidus Syuhada, ya, sebagai panglima perang, sebagai penggulunya para syuhada. Ini terjadinya di sini. Ya. Dan di antara
yang terjadi di sini ada terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat heroik ya. Ketika dihantam oleh bin Walid, ketika itu sudah murad marid, pasukan yang tadinya lari melihat, loh kita sekarang sudah berubah keadaannya. Mereka kembali lagi ikut menyerang para sahabat, dan mereka semuanya orang-orang kafir Quraisy saat itu hanya satu tujuannya, yang jadi sasaran serangan hanya Rasulullah SAW. Mana Muhammad itu yang akan diserang, sehingga seluruh tombak, panah, pedang ini semuanya mencari Rasulullah. Mereka mencari Rasulullah. Ya, salah satu sahabat yang mirip Rasulullah namanya Mus'ab bin Umair, beliau sangat ganteng sekali mirip Rasulullah, itu yang terkena sabetan pedang sampai habis, kakinya tersabet, tangannya semuanya habis tersabat sampai beliau wafat di sini. Dan di situ ketika itu dianggap ini Rasulullah yang sudah wafat, sehingga sebagian orang-orang kafir Quraisy menyuarakan Muhammad sudah tewas, Muhammad sudah tewas, gitu kan. Nah, pada umumnya orang-orang pasukan itu kalau pemimpinnya sudah tewas, maka mereka akan mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Tapi beda dengan para sahabat. Para sahabat mendengar Rasulullah sudah dianggap, kata mereka, tewas ya, syahid, maka para sahabat waktu itu yang kocar kacir akhirnya langsung punya pikiran satu, kalau Rasulullah sudah wafat, buat apa kita hidup? Ayo mate kabeh wis. Oh, langsung mereka tambah bangkit, tambah nekatnya tambah luar biasa. Apalagi ketika itu ada yang mengatakan, "Enggak, Rasulullah masih hidup." Sehingga semuanya mengerubuti Rasulullah, dan semua yang namanya pedang, yang namanya panah, semuanya menghujam Rasulullah, dan para sahabat melindungi Rasulullah dengan tubuhnya. Salah satu ada namanya Sahabiyah. Sahabiyah itu sahabat perempuan, namanya Nusaibah radhiyallahu anha, itu juga ikut melindungi Rasulullah sampai di tubuhnya ini banyak sabetan pedang dan banyak panah-panah yang menancap di tubuhnya, apa, untuk melindungi Rasulullah SAW. Ya. Juga terus ada di sini cerita namanya sahabat Handolah. Handolah ini salah satu sahabat yang menjadi syuhada Uhud. Beliau sahabat Handolah ini kemanten baru, masih malam pertama. Ketika di malam pertama, jangan semerat, malam pertama apa yang dilakukan, tidak usah dijelaskan di sini ya. Nah, saat itu mendengar Rasulullah menghadapi orang-orang kafir Quraisy, maka beliau dengan sigapnya langsung mengambil pedangnya, mengambil kudanya, lari ke medan perang, dan beliau menjadi syuhada. Tapi lupa, waktu itu belum mandi junub, sehingga waktu wafat, waktu syahid, istrinya menghadap Rasulullah, "Ya Rasulullah, dengan malu-malu kami manten kebaru, dan suami saya itu kita baru kemanten baruan, baru malam pertama, lupa kalau belum mandi junub, karena baru langsung mendengar engkau berperang, langsung dia mengambil pedangnya dan berangkat, dan sekarang sudah wafat. Bagaimana ya Rasulullah?" Rasulullah tersenyum, dan Rasul mengatakan, "Saya melihat sendiri bahwa Handolah dimandikan oleh para malaikat." Makanya Handolah disebut sahabat Ghasilul Malaikah, orang yang dimandikan oleh malaikat radhiyallahu anhu. Jadi inilah peristiwa-peristiwa heroik, dan banyak sebenarnya peristiwa-peristiwa heroik yang ada di sini yang menunjukkan cintanya para sahabat luar biasa kepada Rasulullah SAW. Sehingga ini termasuk merupakan sejarah, tempat bersejarah. Alhamdulillah kita berada di sini melihat tempat sejarah peperangan Uhud. Kalau kita mendengar peperangan Uhud, Sayyidina Hamzah dan lain sebagainya, itu sejarahnya di sini. Sejarahnya di sini. Kita salam sejenak saja, salam kepada syuhada Uhud. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyidina Hamzah Ibn Abdul Muttalib. bin Abi Thalib. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Asad Allah wa asad ar-Rasul. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Ammar Rasul. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Sayyid al-Shuhada. Ya Sayyid al-Shuhada. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Mus'ab bin Umair. Ya Umar bin Khattab. Assalamu alaykum. Assalamu Ya alaykum. Shuhada Uhud. Ya Shuhada Uhud. Nas'alullah lana wa lakum Walakum. al-afwa wal afiyah. Kita salam yang paling singkat kepada Pak Daud. Insyaallah beliau menjawab salam kita. Amin Allahumma. Amin. Dan jangan khawatir ketika kita berkunjung ke para syuhada, beliau menjawab salam kita, dan insya Allah beliau akan memberikan syafaat kepada kita. Karena Rasulullah pernah mengatakan, Amin. yasfa'ul yaumal qiyamah salata,
yang besok memberikan syafaat itu ada 3 di hari akhirat. Pertama al-anbiya, para nabi, summal ulama, kemudian para ulama, summa syuhada, kemudian para syuhada. Insya Allah ketika kita berkunjung kepada para syuhada dan kita membaca salam kepada beliau, mendoakan beliau, maka insya Allah dibalas dengan apa? Besok beliau akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Maupun kita kembali ke Sadaqallahul alim. wajhaka syatrul Masjidil Haram. Karena saat itu diturunkan di tengah-tengah Rasulullah salat. Rasulullah pasti ya, Rasulullah punya pemikiran bahwa kenapa tidak nunggu habis sholat saja. Berarti di sini Rasulullah diperintahkan langsung mengubah arah kiblatnya, sehingga pada saat itu tanpa membatalkan sholat langsung Rasulullah mengubah arah kiblatnya menghadap ke selatan 180 derajat dan diikuti oleh para sahabat saat itu. Sehingga ketika 2 rakaat yang terakhir Rasulullah sudah menghadap ke arah Masjidil Haram. Sehingga 1 kali sholat tetapi 2 arah kiblat. Sehingga kejadian itu tempatnya diabadikan menjadi Masjid Qiblatain, Masjid 2 arah kiblat. Itu kejadiannya nanti. Terus nanti setelah dari Qiblatain kita akan pergi ke Masjid Khandaq atau Masjid Sab'ah. Di situ tempat terjadinya perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah. Perang Khandaq itu perang parit. Saat itu orang-orang Yahudi di sekitar Madinah itu berhasil memprovokasi kaum kafir Quraisy dan juga kabilah-kabilah Arab untuk memerangi Rasulullah SAW, karena merasa mereka selama ini merasa dikalahkan oleh umat Islam, sehingga mereka bersatu. Saat itu berkumpullah 10.000 pasukan yang menurut sejarah orang Arab di Arab loh ya, orang Arab belum pernah bisa berkumpul sampai 10.000 pasukan. Itu sejarah terbesar pasukan di Arab saat itu. Ya, itu sudah menembus museum rekor Arab Saudi waktu itu. Ya, melebihi pasukan-pasukan sebelumnya. Yang mereka sepakat akan menyerang umat Islam dan menghabisi seluruh umat Islam saat itu. 10.000 pasukan. Pak, Bu? Halo? Cerita itu. Mulai mau kok tengeri ya. Mulai kok halal-halal mulu keluaran tengah. Bisa ziarah turun. Nang ditakoni sing di omah ya napa medina Bu? Peteng dari. Mesti ae merem ya betul. Iki kurang titik ceritane kurang siji merem sangat turun ngoten apa. Gampang kok hotel gak tinggal kan mulai. Dibawa ambek supire iki. Nah, niki perang Khandaq ini perang yang tujuannya akan menghabisi seluruh umat Islam. 10.000 bayangkan Pak. Mereka sudah pede. Mereka bawa berbagai macam hewan ternaknya. Di setiap pemberhentian mereka berpesta pora, selalu berpesta pora, karena mereka merasa wis kae masih iso ngalahno 10.000 ini. Seberapa banyak orang Madinah mau turun semua, sak arek-areke, sak bayek-bayeke, sak arek wong wedok-wedoke kumpul kabeh pun masih belum bisa mengalahkan itu. Ya, akhirnya mereka pede. Nah, setelah Rasulullah mendengar itu, Rasulullah juga bingung, ya apa iki menghadapi ini. Akhirnya musyawarah dengan para sahabat. Ada salah satu sahabat namanya sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini bukan orang Arab, dia orang Faris, orang Persia. Jadi orang Persia itu kan Persia kerajaan besar. Persia itu kerajaan yang saat itu terbesar, Persia dan Romawi. Sehingga kerajaan Persia ini mempunyai banyak pengetahuan tentang teknik perang. Nah, saat itu Salman Al-Farisi menyampaikan, ya Rasulullah, di negara kami atau di Eropa, ya teknik perang modern lah saat itu, kalau musuh itu terlalu banyak, kita tidak bisa menghadapi musuh, maka perlindungannya kita bikin parit. Membuat parit yang tidak bisa dilewati oleh kuda terbaik sekalipun. Akhirnya Rasulullah setuju itu, sehingga pada saat itu dengan waktu singkat Rasulullah melakukan penggalian parit bersama para sahabat. Ya, penggalian parit
Sekitar berapa kilo? Sekitar 3 kilo penggalian parit itu. Ya, saat itu langsung dilakukan. Padahal saat itu musim dingin. Musim dingin berarti apa? Bahan makanan itu berkurang, Pak. Sehingga semua sahabat itu lapar. Semua sahabat banyak yang tidak punya makanan. Tapi itulah ujiannya. Rasulullah juga ikut menggali parit tersebut. Sampai ada beberapa peristiwa, ya, ada sahabat yang menitipkan makanan cuma kurma sedikit yang diberikan kepada Rasulullah. Cuma sedikit. Ya, waktu itu menyuruh salah satu anaknya, wahai anakku, kasihkan ini kepada Rasulullah, tapi jangan banter-banter, jangan bilang-bilang, karena cuma sedikit, nanti gak enak sama sahabat yang lain. Ketika menghadap Rasulullah tanya, apa itu anak kecil gitu? Oh, ini kurma sedikit ya Rasulullah, tapi ini hanya untuk engkau. Langsung Rasulullah memanggil seluruh para sahabatnya, para sahabat, ini ada kurma ya, mari kita makan sama-sama. Ribuan sahabat datang mengerubuti. Yang anak kecil takut, ini cuma sedikit bagaimana? Akhirnya dimasukkan jubah Rasulullah dan seluruh para sahabat disuruh ambil dari dalam jubah Rasulullah. Semuanya ngambil sampai semuanya sudah menggenggam kurma itu masih belum habis. Itulah ya keistimewaannya. Terus juga ada peristiwa di dalam sahabat Jubair. Waktu itu sahabat Jubair mengundang Rasulullah. Beliau pergi ke rumahnya, bertanya kepada istrinya, wahai istriku, apa yang kita miliki? Ini ada hanya kambing kecil dan beberapa berapa genggam tepung gandum. Ya, udah masakkan secukupnya. Yang kambingnya masih kecil, Pak, mungkin jadi sop kambing atau apa ya, sedikit. Kamu panggil Rasulullah. Kita mau panggil Rasulullah dan beberapa sahabat saja, karena ini sedikit ya. Cuma sedikit, jangan banyak-banyak lo ya, kata istrinya seperti itu. Jangan bikin malu kita, oke. Ketika itu membisiki Rasulullah, ya Rasulullah, kami punya makanan sedikit hanya untuk beberapa orang. Silakan ke rumah saya ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah waktu itu langsung dengan suara keras mengatakan, wahai para sahabat, kita diundang makan oleh Zubair. Yang Zubair langsung ucap fasih, ini hanya makanan berapa? Semua sahabat diundang. Akhirnya Rasulullah mengatakan, mana yang namanya apa, panci ini jangan dibuka, saya yang membagikan. Akhirnya Rasulullah membagikan. Seluruh para sahabat makan sampai kekenyangan, sampai rotinya juga semuanya makan kekenyangan. Dan kata Rasulullah SAW kepada sahabat Zubair, jangan dibuka, nanti bisa dimakan lagi untuk berikutnya. Akhirnya tidak dibuka. Kila mengatakan ada cerita itu sampai 3 hari. Ayo. Sampai 3 hari, 3 malam itu bisa dimakan terus. Ya, nah sayangnya perempuan ini perempuan ya ini ya, istrinya itu penasaran, kenapa ya tidak habis-habis, padahal tidak boleh buka. Akhirnya dibuka. Nah saat itulah, setelah dibuka itulah akhirnya diambil ya, berkurang sampai habis. Kata para ulama, seandainya tidak dibuka sampai kiamat pun dia tidak akan habis, katanya gitu. Ini gara-gara perempuan yang nyanyi banyak tangan. Kalau buka ya. Jadi mau wedok mulai zaman dia kok kode aja. Betul, nggih. Nanti ini gimana kayak ngoten Bu, orangnya kan dibuka-buka lah. Jangan malaikat rumah tadi. Oke, di depan kita ini masih kiblaten yang sudah saya ceritakan tadi. Nah, di dalam perang Khandaq ini tidak ada keterangan. Akhirnya setelah parit itu sudah tergali, orang-orang kafir Quraisy dan pasukannya itu lari, kudanya lari dengan keras, dipikir tidak ada apa-apa. Akhirnya banyak yang terperosok di parit. Mereka tidak menyangka, loh kok tahu? Nah, iya, mundur das, kelas, kelam tuh jemaah kelas. Halo. Nah, niki masjid kiblaten ini, masjid kiblaten sing wau ceritane. Jadi kembali ke perang Khandaq. Akhirnya mereka mundur. Wah, kok seperti ini? Ini tahu dari mana orang-orang Madinah ini? Oh, ini ada Salman Al-Farisi. Oke, mereka tadi tetap pede, tak masalah. Sekarang ini zamannya paceklik. Hari-hari ini banyak yang kekurangan makanan. Kita biarkan, kita kepung saja Madinah. Kita kepung, jangan sampai ada distribusi makanan masuk ke Madinah. Sebentar lagi mereka pasti kelaparan dan mereka akan keluar mengibarkan bendera putih. Ya, dipikir umat Islam itu
tidak tahan lapang. Padahal umat Islam biasa puasa. Makanya kalau ada orang Islam kok gak kuat luwe lagi, perlu dipertanyakan ini keislamannya. Nah, ya itu zaman dulu. Masya Allah. Nah, tidak terjadi peperangan. Hanya saja ada perang duel. Waktu itu ada namanya Amr bin Abdi Wud. Amr bin Abdi Wud ini kesatria apa? Kesatria kafir Quraisy. Dia bisa sampai meloncat, dia bisa melewati yang namanya parit itu. Masuk sudah di daerah situ. Langsung menantang, ayo siapa yang mau duel? Ya. Saat itu para sahabat itu sedang lapar, sudah malas gitu. Waduh, Amr ini kita sudah lapar, ditantang. Akhirnya tidak langsung sigap, masih telat-telat, sopo ini ngadepi Amr ini. Nah, waktu itu yang langsung berdiri adalah Sayyidina Ali, sahabat Ali langsung berdiri. Ya. Padahal sahabat Ali waktu itu masih muda belia. Dan Amr ini tinggi besar orangnya. Para sahabat mengatakan, ya Ali, itu Amr lo ya, itu Amr. Maksudnya Amr sudah tahu semua karena dia orang Mekah. Amr itu Amr, kamu tahu itu kesatria itu pandai, itu orang kuat itu. Ya. Itu Amr lo Ali. Sahabat Ali mengatakan, dia Amr, aku Ali. Wah. Dia Amr, aku Ali. Ya. Saya tidak takut dengan Amr. Akhirnya berdiri. Nah, waktu itu Amr tahu Ali yang berdiri, dan Sayyidina Ali ini masih pernah ponaan sama Amr ini. Ali, kamu ponaan saya tidak kepingin membunuh kamu. Apa jawaban Sayyidina Ali? Kamu tidak kepingin membunuh saya, tapi saya yang kepingin membunuh kamu. Saya yang kepingin membunuh kamu. Kamu tidak perlu kepingin membunuh saya akan membunuh kamu. Akhirnya dengan PD-nya beliau Sayyidina Ali berperang dengan Amr itu tadi. Ya, dan ya dengan qadarullah Sayyidina Ali yang begitu cekatan akhirnya sampai bisa mengalahkan Amr bin Abdi Wud. Nah, itu hanya terjadi itu saja peperangan. Sampai sekitar hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan mereka menunggu-nunggu. Akhirnya Rasulullah SAW berdiri. Rasulullah ini masjidnya, Masjid Rasulullah, Masjid Al-Fatah. Sebelah kiri, Bu. Sebelah kiri ada di atas itu. Itu ada semacam bangunan batu, ya. Sebelah kiri atas, kiri depan, ya, kiri depan. Saya ngantuk karo bapak wis anak-anak. Ini Masjid Sabah. Ini Masjid Sabah, tapi ini masjid besarnya baru ini. Masjidnya kecil-kecil, ya. Nah, ini Masjid Fatah. Ini Masjid Fatah ini. Sebelah kanan sekarang, ya. Kanan depan. Nah, ini shallu ala Nabi Muhammad. Ini di sini Rasulullah berdoa kepada Allah minta pertolongan. Akhirnya Allah SWT memberikan pertolongan berupa apa? Dikirim angin topan badai padang pasir yang menghantam perkemahan orang-orang kafir Quraisy, pasukan Ahzab. Ahzab itu pasukan pasukan kolaborasi gitu ya. Jadi banyak orang Yahudi di situ ada, kafir Quraisy ada, semuanya diporak-porandakan dengan angin tersebut. Akhirnya kemahnya mabrur, sampai peternakannya juga, yang ternak-ternaknya juga kabur semuanya. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy atau pasukan Ahzab tersebut menyerah. Ini sudah tidak bisa perang ini, mulai. Akhirnya pulang semuanya dengan tangan hampa. Sehingga saat itu langsung nama orang-orang mukmin langsung meningkat, menjadi 2 pipir seluruh Jazirah Arab. Ini diserang oleh 10.000 pasukan, tidak tersentuh sama sekali, dan menang tanpa harus berperang. Nah, itulah cerita dari perang Khandaq. Shallu ala Nabi Muhammad. Sekian ziarah pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga ziarah kita kali ini benar-benar bisa menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, rasa cinta kita kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Insya Allah dengan bertambahnya rasa cinta kita kepada Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum, insya Allah akan lebih memberikan kita semangat, energi tambahan untuk bisa melaksanakan ajaran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Datang, ini sangat sayang sekali kita tidak bisa bersama-sama, ya. Jangan tok iki sing oleh cerita bahwa ngeten iki ya. Alhamdulillah. Mugi-mugi manfaat. Kirang langkung nyuwun agung pangapunten, nggih. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.